الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على معلم البشرية نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين يا رب العالمين. Ikhwani wa akhwati jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang saya muliakan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diizinkan sekali lagi oleh Allah hadir di Masjid Raudhatul Jannah untuk beribadah dan belajar al-Islam. Semoga bisa kita laksanakan dengan ikhlas dan penuh perhatian agar kualitas iman dan takwa kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga mendapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kajian pagi hari ini adalah tentang iman kita, ya. Betapa penting kita berbicara tentang iman. Bagaimana iman kita ketika menghadapi gelombang fitnah yang semakin hari semakin dahsyat ini. Tidak ada milik yang lebih penting dari iman kita itu. Kita ini punya banyak aset, diberi oleh Allah macam-macam, mungkin punya rumah, punya kendaraan, punya keluarga, macam-macam. Ya. Kita selalu kalau menyenangi sesuatu itu kita jaga. Ya. Ada orang punya hobi misalnya sepeda motor yang besar itu, ya. Harganya miliar-miliar dibeli juga. Dan dibersihkan, ditutup begitu ya, rapi. Tapi ketika berbicara tentang iman, kemudian iman itu semakin hari semakin luntur, semakin menurun ya. Banyak orang tidak memperhatikan itu. Apa tandanya iman itu kalau sudah menurun? Bahkan iman itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti baju kita iman itu. Al-imanu yakhlaqu kama yakhlaqu thawb kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iman itu bisa aus, bisa rusak seperti baju kita itu. Kita kalau bajunya rusak diganti atau kalau kotor dibersihkan. Iman seperti itu. Lalu Nabi menganjurkan agar kita ini minta tolong terus kepada Allah untuk memperbaharui iman. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Mintalah kepada Allah supaya iman itu terbaharukan terus. Sebab iman itu yang akan menentukan kita ini bisa bertahan menjadi orang berkualitas, orang baik, orang bertakwa atau tidak. Gak ada artinya apa-apa kalau orang itu punya dunia sekalipun seluruhnya ini tidak beriman. Karena ketika orang itu meninggal, dan insya Allah kita nanti meninggal ya. Kalau mau antri duluan ya monggo. Kita nggak tahu sampai kapan ini kita ini. Ya. Jadi ketika kita itu meninggal dunia, yang paling penting itu adalah kualitas iman kita itu. Apakah kita bisa mempertahankan iman ini? Dan tentu itu harus kita perjuangkan. Kita perjuangkan dengan doa, dengan ibadah, dan satu lagi dengan belajar. Ya. Gak mungkin orang gak mengerti tentang Islam, tentang iman, lalu imannya bisa meningkat, gak mungkin. Maka Rasulullah SAW memberi nilai orang belajar Islam, belajar agama seperti ini, itu tinggi sekali. Bahkan Anda keluar dari rumah, kalau niatnya saya mau beribadah pagi hari ini di masjid dan belajar, supaya iman saya semakin berkualitas. Man kharaja li talabil ilm fa huwa fi sabilillah. Luar biasa itu. Orang itu kalau keluar dari rumahnya niat akan belajar, menuntut ilmu supaya imannya semakin baik, itu fi sabilillah. Fi sabilillah. Andaikan ada yang meninggal dunia di jalan,
itu sudah diberi oleh Allah pahala, bahkan wafatnya itu husnul khotimah itu. Karena fi sabilillah. Maka saudara, al-ilmu nurun li sahibihi. Al-ilmu nurun wal jahlu dhalamu. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu yang kita pelajari ini akan menjadi pelita agar kita itu dalam mengarungi perjalanan hidup yang semakin hari semakin dahsyat gelombang fitnahnya ini, supaya tidak salah. Dan itu terus harus kita pertahankan. Kemudian sholat 5 waktu itu kita jaga, dan di antara 5 waktu sholat subuh dan sholat zuhur itu terus kita memperhatikan, berzikir, berdoa. Kalau seperti itu kehidupan kita, insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang disebut doanya Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Doanya Rasulullah ada yang disebut doa subuh, doa pagi yang selalu dipintakan oleh Rasulullah di hadapan Allah untuk kita tiru. Yang pertama adalah minta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Jangan dilupakan itu. Tiap hari Rasulullah pagi hari minta ilmu. Sumbernya ilmu itu dari Rasulullah SAW. Tapi beliau minta kepada Allah setiap hari minta ilmu. Lalu bagaimana kita? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ada kata nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, bukan asal ilmu. Bahkan Nabi juga minta tolong kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jangan saya diberi ilmu ya Allah yang tidak bermanfaat. Itu apa kita belajar ilmu yang tidak bermanfaat? Menghabiskan waktu. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya ilmu agama saja. Semua ilmu yang bisa membuat kita itu memperbaiki keadaan dunia kita dan akhirat kita itu yang bermanfaat. Ilmu apa saja. Asalkan ketika kita mendapatkan ilmu itu kita arahkan terus ke akhirat. Kita arahkan terus kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Anda belajar ilmu ekonomi misalnya. Ya, ada orang yang spesialisasinya ekonomi. Kalau dia ketika belajar ilmu ekonomi itu dengan niat saya akan mengembangkan ilmu ekonomi yang diridhoi Allah. Ilmu ekonomi yang bersih dari riba, bersih dari kekotoran menipu dan sejenisnya. Itu kan nilainya tinggi. Tapi kalau ilmu yang seperti umumnya, tidak penting halal haram, yang penting kaya, ya ilmu itu nanti akan menjerumuskan dia merusak imannya. Jadi penting sekali kita itu berdoa. Wa du'a'u babun likulli khair. Doa itu adalah pintu untuk semua kebaikan. Maka yang baik dalam berdoa itu, coba doanya Rasulullah minta ilmu yang bermanfaat, kemudian rizqan thayyibah, rizki yang baik. Kalau sudah rizki itu thayyib, pasti halal. Iya kan? Nah, sekarang ini kan banyak kuliner-kuliner itu. Saya kemarin mendapatkan kuliner yang jual sate babi, rawon babi dan sebagainya di Solo itu ada 60 restoran. La haula wala quwata illa billah. Terang-terangan itu tulis. Ini yang saya katakan, dunia sekarang itu gelombang fitnahnya semakin dahsyat. Belum lagi kita nanti setiap hari itu selalu bersahabat dengan handphone kita ini, antara hak dan batil itu campur. Di mana nanti iman kita ini? Maka setelah ilmu yang bermanfaat, kita minta rezeki yang baik. Kalau sudah baik itu pasti halal. Kalau halal belum tentu baik. Tapi kalau Rasulullah itu kalau itu lugas sekali, rizqan thayyibah. Nabi tidak mengatakan rizqan katsira, banyak. Banyak itu tidak selalu baik. Kalau baik dan banyak ya alhamdulillah. Tapi doanya rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Jadi ada kaitannya ini antara ilmu yang bermanfaat, rezeki yang kita makan, dan amal yang
Yang diterima. Ada orang berdoa di hadapan Nabi dan Rasulullah tahu orang ini berdoa kata Rasulullah, kaifa yustajabu lah, bagaimana bisa diterima doanya? Wa libasuhu haram wa aqluhu haram wa ghudiya min haram. Orang yang berdoa itu pakaiannya dibeli dari pakaian yang tidak diridhoi Allah. Kalau kainnya halal saja kainnya dipakai, tapi uang yang dipakai untuk membeli ini tidak benar, ya ini jadi haram lalu. Seperti yang berkali-kali saya sampaikan, Anda makan ayam itu halal, tapi kalau motongnya itu cuma dicekik saja. Jadi saya pernah dengar dari teman-teman itu di pasar-pasar tertentu, saya nggak tahu di mana itu, cuma disilet aja dimasukkan air panas, disilet masukkan air panas. Dan ayam yang dimakan setiap hari itu ribuan, Pak. Kalau tidak halal itu kan masuk ke dalam tubuh kita, tidak halal, itu haram. Ya kalau haram, makanya doa kita itu seringkali orang berdoa kok mendal terusnya di doa ini. Jangan-jangan dari makan itu. Jadi ilmu yang bermanfaat yang membuat kita bisa melihat semuanya dengan baik, rezeki yang halal, baru amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Kalau kita berbicara tentang amal itu, yang penting bukan jenis dan jumlahnya. Bisa jadi orang beramal banyak ya, tapi menjadi kecil karena niatnya nggak benar. Kenapa niatnya nggak benar? Ilmunya nggak benar. Tapi bisa jadi orang itu punya sedikit, amalnya sedikit, tapi nilainya besar karena niatnya benar. Karena yang dikumpulkan untuk melakukan amal itu semuanya dari yang benar. Nah, oleh karena itu, saudara, sekali lagi saya sampaikan, perlu sekali kita itu belajar terus. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau perlu kita mati dalam keadaan belajar. Dan niatnya kita belajar supaya masuk surga. Ya Allah. Apa artinya hidup ini ya kalau kita gak masuk surga? Sebentar Pak hidup ini. Ini sebentar lagi sudah mau puasa lagi ini. Saya kaget loh, kok sudah ada jadwal puasa ini. Rasanya baru Idul Fitri. Cepat sekali Pak sekarang. Dan lama-lama sampai kan nggak begitu senang lihat di kaca kan. Kok tambah tua. Lalu nggak senang difoto ya. Terus nggak pelok foto. Itu peringatan Allah ini, kita ini semakin tua. Nggak ada orang semakin lama semakin muda, nggak ada. Iya kan? Semakin lama semakin tua. Kekuatan juga menurun, semuanya juga menurun. Bahkan kadang-kadang belum apa-apa sudah suka pikun dan sebagainya. Ini semuanya ini peringatan. Nanti kembalinya itu ke liang lahat Pak. Jadi kita harus mempersiapkan liang lahat itu yang baik. Bagaimana caranya? Dengan ilmu. Oleh karena itu kalau orang itu cerdas Pak, maka dia bisa membuat semua geraknya itu ibadah. Sehingga dikatakan oleh para ulama, inna ibadatul ghafilin adat wa adatul muntabihin ibadat. Ibadahnya orang yang ghafil. Ghafil itu lalai. Wala takunu minal ghafilin. Allah mengingatkan jangan menjadi orang yang lalai agama. Orang yang lalai itu ibadahnya itu cuma rutinitas saja. Yang seringkali saya ingatkan itu sholat Jumat ya. Banyak orang sholat Jumat itu rutinitas saja. Rutinitas saja, datang sholat Jumat, biasanya terlambat, nggak siap untuk sholat gitu ya. Duduknya di belakang, bahkan ada yang chatting gini. Saya khutbah Jumat kok ada orang gini chatting. Terus di atas mimbar saya coba itu, yang di belakang itu. Sholat Jumat jawab WA itu. La ilaha illallah. Bagaimana itu sholat? Sholat apa itu? Ini yang dikatakan ibadatul ghafilin. Ini ibadahnya orang yang lalai. Itu adat, kebiasaan aja. Kebiasaan aja. Kalau makan bismillahirrahmanirrahim, ini kebiasaan saja. Tapi kalau orang yang muntabihin itu tanggap. Orang yang muntabih itu selalu dia mencari pahala dalam semua geraknya. Mau ngangkat telepon ini dia cari pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Ngangkat telepon. Buka ini bismillahirrahmanirrahim. Pahala terus kan?
Tapi kalau orang yang ghafil, jangankan kok angkat telepon, ya berdoanya juga. Saya pernah khutbah di salah satu masjid, khutbah Jumat, belum waktunya doa sudah diamini, amin, amin. Jadi dipancing lang dungo lang mari gitu loh. Ini orang-orang yang ghafilin ini. Harus berkualitas, Pak. Salat yang berkualitas, ceramah yang berkualitas, mendengarkan ceramah juga berkualitas seperti ini. Ya. 2 hari yang lalu saya ceramah baru 5 menit di ujung kanan ini di dinding itu anak masih muda tidur, Pak. Terus saya berhenti, coba itu dibangunkan dulu itu. Orang itu dibangunkan dulu. Jadi memang tidak siap, Pak. Jadi adat saja wayai ceramah ya teko gitu aja. Jangan begitu. Ibadah itu harus berkualitas, Pak. Semua itu harus berkualitas. Waktu kita makan misalnya, cari pahala yang banyak ketika Anda makan itu. Jangan pokoknya sing enak ini nanti apa syarat makannya ini. Jangan asal makan. Sebelum makan itu falyanzuril insanu ila ta'amihi. Itu Al-Qur'an mengatakan begitu. Orang itu kalau mau makan dilihat, Masya Allah. Ini ada sambalnya itu. Kadang-kadang kalau suka sambal itu dikeruk ini sambalnya. Kok Allah ngasih sambal itu? Saya sudah lama mikir itu. Sudah enak ya dikasih sambal lagi. Subhanallah. Banyak sekali nikmat Allah ini. Tapi yang banyak orang itu ya apalagi makan, Pak. Itu otomatis saja. Tapi kalau orang yang muntabihin, makannya itu ibadah. Mau ke kamar mandi ibadah. Mau keluar rumah ibadah, mau bekerja, mau tidur ibadah, mau mendekati istrinya ibadah. Coba bayangkan, begitu banyak ibadahnya ini. Jadi rugi kalau kita itu nggak pakai ilmu, Pak. Kita bisa mengumpulkan ibadah begitu banyak setiap hari. Karena apa? Ini untuk menandingi dosa yang seringkali tidak kita sadari. Maka ibadahnya orang yang ghafil itu adat. Tapi adatnya, kebiasaan orang yang muntabih itu ibadah. Anda misalnya keluar dari rumah ketemu teman, cari pahala. Cari pahala. Yang menyenangkan gitu, Pak, ketemu teman itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Lalu Anda jabat tangan. Misalnya jabat tangan. Gimana kabarnya? Lalu dijawab, saya baik, alhamdulillah. Pakai alhamdulillah, Pak ya. Pakai alhamdulillah. Ini kata Rasulullah, selama Anda jabat tangan ini sebelum berpisah, dosanya digugurkan. Coba bayangkan. Kalau orang pakai ilmu itu di mana-mana pahala. Tapi ada orang yang keluar dari rumahnya itu koyok sing duwe negara ngono. Gak noleh blas itu ya. Disalami wong waalaikumsalam. Wih, cek sombong ya orangnya. Jangan, Pak, jangan sombong, Pak. Allah paling tidak suka dengan orang sombong, Pak. Hati-hati ya. Nanti saya mau ceramah mungkin bulan depan tentang bahayanya sombong. Hancur, Pak, orang sombong itu, Pak. Karena Allah paling murka dengan orang sombong itu. Iblis itu dikutuk kenapa? Karena sombong. Gak mau diperintahkan untuk sujud kan? Sujud kepada Nabi Adam itu bukan ibadah itu, sujud penghormatan. Gak mau iblis. Ana khairun minhu, kata iblis. Saya kan lebih baik dari dia. Di hadapan Allah ini. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya kan dari api ini, dari tanah ini. Saya lebih baik. Enggak mau dia. Nah, seringkali orang itu lupa lah wong aku. Lah wong aku. Itu bahasanya orang Malang gitu, Pak. Awakmu gak ngerti aku ah. Nah, itu orang sombong itu, Pak. Tapi ngomongnya aku gak sombong loh. Ini diajari setan. Ngomong kok aku gak sombong loh. Lek ngene tok ae akeh tunggal. Waduh. Jangan, Pak. Hati-hati, Bu. Jangan sombong. Orang itu dikasih kekayaan, dikasih ganteng, dikasih ayu, dikasih pintar. Ini jangan dimanfaatkan untuk sombong. Hancur nanti. Untuk apa sampean ayu tapi mlebu neraka? Enak mana punya istri cantik tapi gak mlebu surga? Punya itu cukupan aja tapi mlebu surga. Jawabannya cantik tapi mlebu surga, Pak. Jawabannya. Manusia selalu begitu. Tapi ini semuanya ini rezeki pembagian Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara, di dalam satu hadis Rasulullah SAW itu menganjurkan kita
agar banyak beramal soleh. Badiru. Kata Nabi, ini dunia sekarang ini pas untuk hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis salihah. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Badiru itu sabiqu, sari'u, jangan ketinggalan. Beramal soleh itu berpacu, Pak. Jangan ketinggalan. Ada orang ke masjid, jangan Anda tidak ke masjid. Ada orang berdoa, Anda harus berdoa. Anda melihat orang cepat-cepat sholat Jumat, duduk di depan, Anda harus jangan ketinggalan. Ikut lebih cepat lagi. Badiru, artinya itu sabiqu, jangan ketinggalan kalau urusan amal soleh ini. Kenapa? Karena di zaman yang sekarang ini ya, ini Rasulullah berbicara itu 15 abad, mengingatkan untuk zaman sekarang ini relevan. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Diumpamakan oleh Rasulullah, fitnah itu seperti malam yang gelap itu loh, Pak. Ada siang, ada malam. Kalau sudah masuk di fitnah itu seperti malam ini, Pak. Enggak ngerti apa, enggak kelihatan apa-apa, Pak. Mudlim. Lailun damis. Tidak ada cahaya. Jadi kadang-kadang kita itu terkejut, kok ada orang ngomongnya seperti ini, gitu misalnya ya. Berubah, Pak, berubah. Berubah. Ada orang yang biasanya santri kemudian berubah. Kenapa ini? Ya fitnah ini, Pak. Diingatkan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu. Fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Kalau sudah datang fitnah itu, Pak, bisa jadi orang itu paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Kafirnya dua macam ini. Ada kafir betul, keluar dari agama, mengikuti cara-cara agama orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Atau mengkufuri nikmat. Mengkufuri nikmat, tidak bersyukur. Kufur nikmat. Atau sebaliknya. Sorenya beriman, paginya enggak. Kadang-kadang paginya beriman. Ini peringatan Rasulullah ini sangat luar biasa, Pak. Bayangkan kalau ketika dia sudah tidak beriman lalu mati, Pak. Nah itu habis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang cerdas itu selalu dia menjaga imannya, di mana-mana dia selalu ingat dengan iman itu. Makanya anjuran berzikir itu adalah satu-satunya ibadah yang tidak dibatasi. Untuk apa? Ya untuk ini. Supaya kita di mana-mana itu berzikir. Ya. Karena orang itu bisa mati di mana saja kan? Bisa mati di mana saja. Maka kalau orang itu cerdas, ya saya dalam keadaan bagaimanapun saya lekatkan iman saya ini, jangan sampai lepas ini. Dalam keadaan saya berbisnis, diberi amanat atau di mana saja, saya terus pegang iman saya. Bukan pada waktu di masjid saja, bukan pada waktu umroh saja atau haji. Kemudian orang selalu kelihatan sekali itu pegang imannya itu. Tapi di mana saja, karena kita ini hidup ini zaman sekarang ini hidup seperti ya kita tahu lah bagaimana berita-berita yang kita dengar itu kadang-kadang orang berubah begitu saja. Nah oleh karena itu terkait dengan iman yang mahal nilainya tidak bisa dibandingkan dengan apapun, harus kita jaga. Nah para ulama mengatakan la budda an tajtami fi qalbil mu'min thalatha khisal. Di hati orang yang beriman itu harus terkumpul 3 unsur. Nah ini 3 unsur ini, Pak. Jadi 3 unsur ini, yang pertama ta'zim lillah, al-hub lahu, kemudian al-khauf, rasa takut kepada Allah. Yang pertama itu ta'zim. Orang yang beriman itu selalu mengagungkan semua urusan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang beriman itu alhamdulillah mengagungkan semua urusan agama. Salat itu di mata orang beriman itu yang paling penting.
Kalau dalam keadaan seperti biasa begini, gampang kita sholat. Tapi dalam keadaan kita dalam perjalanan, dalam keadaan kita sibuk, dalam keadaan kita mau transaksi, wah ini transaksi nih Pak. Kalau orang itu kalau sudah urusan transaksi itu jam berapa saja oke. Kalau misalnya yang beli, saya mau beli rumah Anda tapi saya bisanya transaksi jam 3 malam, dikerjakan Pak jam 3 malam. Ucuk sampai ucul itu. Dan ketika itu kita diuji. Orang-orang yang dikasih amanat proyek. Nah, itu Pak. Dikasih amanat jabatan. Bisa enggak tetap membesarkan agama? Ya kalau dalam keadaan umum biasa-biasa ini gampang Pak. Tapi ketika dia diberi amanat oleh Allah, jabatan. Ya. Banyak orang sudah tidak mengagungkan Allah, buktinya banyak koruptor. Koruptor itu juga ke masjid kok. Haji juga, umroh juga. Bahkan ada orang yang umrohnya itu rutin Pak. Tapi korupsinya juga tekun. Jadi ketika itu dia tidak membesarkan Allah. Ta'zim lillah itu misalnya Quran. Anda membesarkan Quran apa enggak? Membesarkan Quran itu bukan sekedar kalau jatuh lalu dicium. Memang kita tidak boleh meletakkan Quran seenaknya tumpuki. Ini kan di sini ada firman Allah ini. Jangan seenaknya meletakkan Quran itu. Itu bagian dari ta'zim. Tapi yang lebih penting membesarkan isinya itu loh Pak. Membesarkan isinya. Makanya saya kan sering dalam ceramah itu mengatakan sekarang ini orang kan banyak yang kalau nikah itu memberi mahar seperangkat alat sholat dan Al-Quran ya. Iya. Ya. Boleh apa enggak itu? Boleh saja. Tapi Anda ngerti enggak itu? Anda mengikat akad nikah itu dengan Quran. Kalau Anda memberi hadiah Quran itu beda loh Pak. Saya nikahkan anak saya dengan seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Ikatannya itu Pak. Lalu pada waktu dia setiap hari kehidupannya jauh dari Quran. Cari wong Jawa delek molo iki. Loh kenapa Anda kok berani mengikat itu? Jangan dianggap itu urusan sekedar formalita loh Pak. Harus kita agungkan Quran itu. Makanya saya biasanya kalau diundang mau akad nikah itu kalau saya nggak kenal, coba sampai datang ke rumah dulu saya tanya gitu. Terus saya tanya, nanti maharnya apa Pak? Al-Quran Pak. Loh, kenapa kok Al-Quran? Nah sekarang umumnya kan gitu. Loh ini agama ini duduk umum-umuman. Jangan seperti lek usum salak mangan salak, bukan begitu. Agama ini harus ngerti. Kalau Anda nikah dengan Al-Quran ini berarti Anda berjanji hidupnya Qurani. Tapi kalau Anda menikah meniru Nabi, itu Nabi onta atau harta, dan saya beberapa kali mendengar dari beberapa ulama maharnya itu besar, Rasulullah memberi mahar besar. Ya. Jadi mahar itu adalah simbol nafkah pertama seorang suami, itu mahar. Ya. Jadi sebaiknya punya nilai ekonomi. Tapi kalau misalnya Anda nggak punya apa-apa, cuma itu, ya silakan. Tapi itu ada artinya loh. Jadi saya pernah melihat di televisi ada perkawinan, kalau salah orang dari Jawa Tengah pakai pakaian adat. Terus dihadapkan laki perempuan, yang perempuan itu pakaiannya pakai kemben ini Pak. Kemben ini kan buka aurat ini. Nah itu pada waktu itu saya nikahkan anak saya dengan Al-Quran. Coba bayangkan. Jadi dengan Al-Quran pada waktu itu Al-Qurannya sudah dilecehkan, dibuka aurat. Ini artinya ta'zim, harus membesarkan Quran Pak. Orang yang beriman membesarkan sholat, gak ada yang lebih penting dari sholat. Orang yang beriman membesarkan janji. Orang yang beriman membesarkan urusan nafkahnya. Itu ta'zim artinya. Ta'zim, membesarkan. Ta'zim lillah. Nah kemudian yang kedua itu al-hubbu lah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, cinta ini yang membuat urusan nanti jadi gampang. Ya. Kalau orang itu sudah cinta, Pak, dia mau berkorban apa saja. Makanya salah satu tanda orang beriman yang berkualitas itu cinta kepada Nabi. Nah, kalau saya cinta kepada Nabi, pasti cinta kepada Allah. Kalau saya cinta kepada Allah, nggak mungkin tidak cinta Nabi. Karena kita kenal Allah dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Sehingga cinta kepada Allah dan Rasulnya ini perlu kita kembangkan. Bahkan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, saya minta supaya bisa cinta kepada Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta kepada siapa saja yang cinta kepada Allah. Wal amal alladhi yuqarribuni ila hubbik, dan saya minta amalan yang bisa mendekatkan saya semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah cinta kepada Allah, kemudian dicintai Allah, selesai urusannya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita ini dicintai Allah? Jadi yang lebih gampang itu berpikirnya, saya akan melakukan apa saja yang Allah cinta. Nah, nanti Anda dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 31, ya, coba dicatat itu, surat Ali Imran ayatnya berapa? 31. Itu janji Allah. Di dalam ayat itu Allah berjanji, kalau Anda ikuti, Anda dicintai Allah. Kalau orang sudah dicintai Allah, Pak, sudah selesai, Pak. Dia minta apa saja dicintai, bayangkan. Anda dicintai orang aja enak, Pak. Orang cinta kepada Anda. Misalnya Anda bekerja, lalu pimpinan cinta kepada Anda, gampang. Kalau pimpinannya jadi presiden, Anda mesti jadi menteri nanti. Tapi kalau tidak dicintai, walaupun pintar, tidak senang, nggak payu. Terus bayangkan kalau dicintai Allah. Yang memasukkan orang ke surga atau ke neraka itu Allah. Yang punya surga, yang punya neraka itu Allah. Alam semesta ini miliknya Allah. Lalu Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman, Pak. Jadi harus ada usaha kita ini. Misalnya Allah itu suka apa? Oh, Allah suka orang itu bertakwa. Saya mau bertakwa supaya dicintai Allah. Allah suka orang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama dengan orang. Saya harus sabar. Bisa enggak ada sabar? Berusaha untuk sabar, dicintai nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta ini penting. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang itu sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, semua ibadah menjadi mudah. Kenapa banyak orang sulit bersedekah? Karena tidak cinta. Tapi kalau Anda sudah cinta kepada orang atau cinta kepada anak, Anda anak minta apa saja dikasih apa enggak? Kasih. Kalau anaknya tetangga minta dikasih. Lalu apa anak itu enggak? Tidak cinta Anda. Tapi kalau Anda cinta kepada anak, Masya Allah. Tapi hati-hati jangan sampai cinta kepada anak kemudian mengorbankan agama lah ini. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jangan sampai keluargamu itu menjerumuskan Anda ke arah yang tidak benar karena cinta. Maka cinta kepada Allah itulah yang bisa menjaga. Nah, surat Ali Imran ayat 31 itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ini. Kalau benar kalian itu cinta Allah, buktikan itu cinta Allah itu dengan apa? Mengikuti cara Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini itu artinya Nabi. Jadi Nabi menyampaikan, in kuntum tuhibbunallah, kalau betul kalian itu cinta Allah, ikuti saya ini, fattabi'uni. Ya, Anda ikuti Nabi, yuhibbukumullah, Anda nanti dicintai Allah. Ditambah lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum, Anda diampuni oleh Allah.
Wallahu ghafurur rahim. Subhanallah. Jadi jalannya cinta itu mengikuti Nabi, Pak. Bagaimana caranya mengikuti Nabi? Semua gerak itu ingat Nabi. Pada waktu saya mau minum, ingat Nabi. Pada waktu saya mau tidur, ingat nasihat Nabi. Pada waktu mau pergi, ingat nasihat Nabi. Pada waktu mau bekerja, seterus begitu, Pak. Mau pakai pakaian, ingat Nabi. Ingat Nabi, bagaimana caranya. Makanya perlu sekali kita ini faham bagaimana Nabi sholat Jumat misalnya. Bagaimana Nabi pakai pakaian waktu Idul Fitri. Milih pakaian yang paling baik. Pakai minyak wangi. Itu sholat Jumat begitu, Pak. Kalau sholat Jumat asal-asalan, ya sah-sah saja ya. Tapi Anda belum cinta. Belum cinta itu. Kalau cinta Nabi itu selalu begitu. Dan yang terakhir, al-khauf, takut kepada Allah. Itu yang membuat orang menjadi pemberani. Kenapa para sahabat itu kok berani sekali dalam berjuang menegakkan al-Islam ini? Karena takut kepada Allah dan cinta kepada Allah. Takut kepada Allah. Orang itu kalau sudah cinta, misalnya mau memberi sesuatu, terlalu sedikit ini. Lalu Anda takut kepada Allah. Nah, yang membuat orang gampang korupsi, gampang berbohong, gampang berkhianat, itu karena tidak takut kepada Allah. Makan apa saja tidak takut kepada Allah. Tapi orang yang takut kepada Allah itu selalu berpikir, kalau saya makan ini Allah ridho apa enggak? Saya mengerjakan ini Allah suka apa enggak? Itu orang yang takut kepada Allah, Pak. Maka 3 unsur ini itu adalah perisai untuk bisa menyelamatkan kita hidup dalam kondisi bagaimanapun juga. Ta'zim lillah, kemudian al-hublah, kemudian al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan ini kepada anak-anak, dan caranya adalah sejak kecil anak-anak itu dikenalkan sunnah Rasulullah SAW. Mulai Nabi mengajarkan, ajari anakmu itu kalimat pertama itu la ilaha illallah. Itu ada perintah begitu dari Nabi, supaya anak kecil itu sejak pertama sudah bisa menyebutkan la ilaha illallah. Pada waktu lahir sudah diazani dulu telinganya. Di sini iqamat di sini. Ini adalah simbol saya akan mendidik anak saya itu diawali dengan adzan dan iqamat. Nah, kemudian kalau anak itu sudah berkembang, caranya meninabubukan itu coba diarahkan supaya islami, supaya agamis. Jadi anak itu sejak kecil sudah dikenalkan dengan agama. Jadi misalnya anak makan misalnya tangan kanan, mau jabat tangan dari kanan. Diajari terus begitu, Pak. Sejak kecil ditumbuh suburkan kehidupan Muhammadi sehingga kita bisa menjadi orang yang nanti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, mari kita perbanyak amal soleh kita. Sebab kenapa ini penting? Amal soleh itu tidak bisa dilepaskan dengan iman. Tidak mungkin iman berdiri sendiri tanpa amal soleh. Dan amal apapun tidak akan soleh kecuali dengan iman. Makanya di dalam surat Al-Asr itu Allah mengingatkan kita bahwa semua kita ini rugi, dilibas oleh waktu. Wal asri innal insana lafi khusur. Khusur itu artinya rugi, fi itu di dalam. Ini semua manusia ini di dalam kerugian. Illa, kecuali. Gimana Anda mau tidak rugi itu? Illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini yang harus kita perjuangkan itu. Jadi yang pertama itu iman, lalu beramal soleh. Jadi setiap hari iman kita itu kita pelihara dengan amal soleh. Nah, kalau kita beramal soleh harus dengan iman. Bangun masjid ini amal soleh, Pak. Tapi kalau ketika membangun itu niatnya bukan karena Allah, dia tidak soleh. Anda bersedekah itu amal soleh, Pak. Tapi kalau tidak didasari iman, tidak menjadi soleh.
Makanya penting sekali kan kita paham ini. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Maka saudara, di dalam Al-Qur'an itu Allah mengingatkan jangan sampai kita ini kedahuluan mati, amal solehnya masih sedikit. Apalagi orang yang banyak kekayaannya. Ini setiap Jumat ini di mimbar ini biasanya dibaca ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah. Bertakwa itu takut dan selalu beramal. Memperhatikan peraturan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, yang penuh kesungguhan. Wa la tamutunna. Jangan sampai mati loh. Illa wa antum muslimun, kecuali Anda itu betul-betul sudah Islamnya baik. Nah, saudara-saudara, di dalam surat Al-Mu'minun, ini sebagai penutupnya ini, surat Al-Mu'minun itu surat yang ke-23. Silakan dibuka itu. Surat Al-Mu'minun ayatnya nomor 99. Allah mengingatkan kita, orang yang meninggal dunia kemudian amalnya sedikit, dia akan teriak nanti. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ini orang yang sedikit beramal, uangnya banyak, sedikit beramal ya. Pokoknya hidup ini enggak diprogramkan dengan amal soleh yang banyak. Ketika mati itu menghampiri dia teriak, Pak. Rabbirji'un, jangan dimatikan saya. Kembalikan saya ke dunia dulu. La'alli a'mala salihan, saya akan beramal soleh. Fima taraktu, saya banyak harta, aset saya banyak, saya mau beramal soleh. Dijawab oleh Allah, kalla, enggak mungkin. Kalla, enggak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu cuma kalimat saja dia mengatakan itu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ngeri sekali, Pak. Jadi orang itu kalau akan meninggal dunia ya, dia akan melihat amalnya. Kalau orang itu baik, tenang dia meninggalnya itu, Pak. Terus bagaimana orang kafir kalau mau meninggal? Malaikat itu datang, Pak, nanti. Kalau orangnya tidak baik, yang datang malaikatul azab. Malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menyiksa manusia itu malaikatul azab. Tapi kalau Anda orang yang baik, orang yang bertakwa, amal solehnya baik, yang datang malaikatul rahmah. Didatangi oleh malaikatul rahmah, Anda tenang. Itu orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah insyaallah. Tapi Al-Quran mengingatkan nasib orang yang tidak beramal soleh atau sedikit beramal soleh, mereka teriak nanti. Ditolak oleh Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu sekedar kalimat saja Anda mengatakan. Wa min waraihim barzakh. Itu ada kehidupan barzakhiyah di kuburan itu ila yaumi yub'atsun. Sampai hari kita dibangkitin. Wa idza nufiqa fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Di barzakh, di alam kubur itu, Pak, sampai nanti ada sangkakala disuarakan oleh malaikat Israfil. Lalu Allah mengatakan pada waktu itu sudah tidak ada artinya nasab, tidak ada artinya ras, tidak ada artinya orang ini orang apa ini. Wala yatasaalun, enggak ada orang saling bertanya. Ketemu ibunya enggak kenal, ketemu anaknya enggak kenal. Itu nanti akan terjadi. Maka sebelum kita terlambat, sisa umur kita ini jadikan untuk beramal soleh yang banyak, yang banyak bertobat, yang banyak berdoa, yang banyak bersyukur. Jangan bertengkar kepada siapapun. Selesaikan semuanya itu. Siap seakan-akan saya akan mati besok, atau saya akan mati nanti. Itu orang yang cerdas begitu, Pak. Inilah menanggulangi gelombang fitnah yang semakin hari semakin dahsyat ini, Pak. Kalau Anda itu setiap hari mendengarkan berita ini rasanya kok tambah ruwet gini. Itu selesai dengan sholat, selesai dengan zikir. Kemudian setelah sholat, setelah zikir, Anda bekerja seperti biasanya. Tapi kemudian begitu ada azan,
Anda kembali lagi kepada Allah. Diatur seperti ini hidup ini, Pak. Nanti pada akhirnya kita akan menjadi orang yang bertakwa. Itulah keselamatan dunia akhirat. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah untuk bisa melaksanakan semua kebaikan yang terus kita perjuangkan dan kita bahas di masjid ini. Semoga semuanya bisa memanfaatkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma in arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami semua jalan kebenaran dan berilah kami kekuatan untuk bisa memilih yang benar itu, ya Allah. Ya Rabb, tunjukkan kepada kami semua jalan kebatilan dan berilah kami kekuatan untuk menjauhi semua yang batil. Ya Allah, hanya kepadamu kami bermohon dan hanya kepadamu kami minta tolong, ya Allah. Engkau maha mengetahui tentang diri kami lebih dari diri kami mengetahuinya, ya Allah. Dosa-dosa kami, kekhilafan kami, kesalahan kami, semuanya Engkau ketahui dengan pasti, ya Allah. Namun kami selalu yakin Engkau maha pemaaf, Engkau maha pemurah, Engkau maha pengasih, ya Allah. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih hidup atau yang sudah mendahului kami. Ya Allah, ampunilah dosa para guru, para pemimpin kami. Tunjukkan semua ke jalan yang Kau ridhai agar kami mendapatkan ridha-Mu. Ya Rabb, berilah kami kekuatan untuk bisa mendidik keluarga kami ke jalan yang benar, ke jalan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kami kekuatan iman dan takwa agar bisa menjadikan keturunan kami, keluarga kami, manusia-manusia yang bertakwa yang Kau ridhai. Ya Rabb, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami agar selalu berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik. Allahumma hadza du'a'u minna ya Rabb. Inilah doa yang kami pintakan kepadamu. Wa minkal ijabah, dan kami selalu berharap Engkau menerima doa kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, insyaallah disambung lain kesempatan dengan izin Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.